فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus nih pertanyaan hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim. Yang perlu diperhatikan, hubungan antara para nabi dan rasul semuanya itu terkoneksi, tersinkron. Nabi SAW pernah terangkan, ya, al-anbiya kulluhum ikhwatun li'allat. Ya, para nabi dan rasul semuanya itu ibarat seperti saudara seayah. Ya, ayahnya satu yaitu Adam. Ya, sedangkan ibunya banyak. Kan kalau saudara seayah kan begitu. Ya, saya dengan misalkan si Ahmad, ya. Bapak saya misalkan namanya Muhammad. Muhammad menikah dengan Aisyah. Saya dengan Ahmad itu putranya Aisyah. Kemudian ayah saya menikah lagi dengan Khadijah. Dari Khadijah lahir siapa misalkan? Ibrahim. Maka saya dengan Ahmad saudara kandung karena seayah dengan seibu. Tapi dengan Ibrahim kami ini hanyalah saudara seayah, beda ibu. Nabi SAW pernah terangkan, para nabi dan rasul itu semuanya bersaudara, ibaratnya seperti saudara seayah. Sehingga dari sini nggak usah aneh, ya, kenapa Nabi SAW itu dekat dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, ini pertama dulu. Nah, yang kedua, dari persaudaraan ini, ya, semuanya itu mengakui bahwasannya yang paling utama dan yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua nabi dan rasul itu pasti kenal dengan yang namanya Muhammad. Bahkan ada perjanjian khusus dulu di alam ruh. Ya, ruhnya para nabi dan rasul itu diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bunyi perjanjian adalah wa idz aqadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Ingatlah wahai Muhammad ketika para nabi dan rasul diambil perjanjiannya oleh Allah. Ya, perjanjiannya bagaimana? Perjanjiannya adalah ketika aku telah berikan kalian semua nanti Alkitab. Maksudnya adalah wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian diberikan mukjizat, diberikan hikmah. Tsumma ja'akum rasul, kemudian datang seorang rasul terakhir. Musaddiqul lima ma'akum, dia membenarkan semua yang kalian bawa. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Apakah kalian semua bersedia beriman kepadanya dan menolong dakwahnya kalau mereka masih hidup di zaman Nabi SAW? Qalu aqrarna, mereka menjawab, ya kami siap bersedia beriman kepada dia. Sehingga dari sini semua nabi dan rasul itu beriman kepada Muhammad SAW tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya Nabi Ibrahim. Nah, yang ketiga, Nabi Ibrahim itu adalah, ya, nabi yang menjadi cikal bakal asal muasal Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana coba kisahnya? Tahu nggak? Ya, ketika Nabi Ibrahim, nanti akan kita terangkan, ya, ketika beliau membangun Ka'bah dengan Ismail, ya, di antara doa yang beliau panjatkan itu di surat Al-Baqarah ayat 127 128 itu ada Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berikutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, wab'ats fihim, ya, mohon agar engkau utus di tengah-tengah mereka. Nabi Ibrahim posisinya sedang di mana? Sedang di mana? Di Makkah kan? Membangun Ka'bah bersama Ismail. Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan bagi kota ini, kota Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim, utuslah di tengah mereka ini.
yang nanti tinggal di sini orang-orang Arab. Rasulan, seorang rasul. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nanti dia akan membacakan firman-firman-Mu, mensucikan mereka, umatnya. Yang dimaksud Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa beliau pernah berkata, aku ini asal muasalnya doa Nabi Ibrahim, doa ayahku Ibrahim, dan kabar gembira dari Nabi Isa yang ada di surat As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqun lima ma'akum, ya, sebagai pembenar, ya, kitab yang telah diberikan kepada kalian berupa Taurat, ya, kemudian aku sebagai wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, jadi ini 3 alasan. Ya, berikutnya yang terakhir hanya Muhammad dan Ibrahim saja yang paling tinggi derajatnya disebut dengan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalilnya itu adalah kekasih yang tertinggi. Ya, kemudian Muhammad pernah bersabda, ya, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun. Aku pernah memohon kepada Allah agar aku menunjuk salah seorang di antara kalian sebagai kekasihku. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengizinkan itu karena aku ini kekasih Allah. Tapi kalau seandainya aku diizinkan boleh mengambil kekasih di antara kalian sahabatku, aku akan pilih Abu Bakar. Nah, jadi ini dalil yang menunjukkan hanya Ibrahim dan Muhammad SAW saja yang sampai derajat Khalil. Makanya itu kenapa dalam sholawat 2 orang ini disebut, ya, tidak disebut para nabi dan yang lain. Selain Muhammad itu keturunan Ibrahim, maka selain itu Muhammad dan Ibrahim itu kedudukannya yang paling tinggi di antara seluruh nabi dan rasul. Itulah kenapa seolah kita mengakui dan membalas jasanya Ibrahim. Ibrahim dulu pernah berdoa, ya, agar diutus Nabi Muhammad SAW untuk kita, dan kita menjadi terangkat karena kaumnya, umatnya Nabi Muhammad itu yang paling atas disebabkan kehadiran Muhammad. Syariat kita paling mudah, sholat kita paling ringkas, apalagi Pak, umur kita paling pendek, maka ibadah kita jatahnya paling pendek. Tapi kita yang paling pertama masuk surga karena siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muhammad ada disebabkan doa Ibrahim. Maka kita balas jasanya Nabi Ibrahim. Paling minimal ketika sholawat kita bacalah ada disandingkan nama Muhammad SAW dengan nama Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jelas? Ya. Jadi kita perlu menghormati Nabi Ibrahim.